Alhamdulillah ini pertemuan yang kedua kali ya. Setidaknya ya kenalan itu memang kadang 3 kali juga supaya tahu bagaimana gaya, metode dan seterusnya. Tapi setidaknya kita sudah menitipkan pada pertemuan yang lalu bila ada masukan supaya disampaikan, karena kalau ketemu tidak klop juga tidak enak kan. Ya, ada orang sering ketemunya senang di restoran, ada nggak mengajar di restoran juga ada. Jadi beliau ini kalau ketemu di restoran kalau berdua bertiga lah ya, nggak boleh berdua ya sering. Tapi ya ada seringnya ya di rumah Allah seperti ini, ada bahkan online di jalan, jadi masing-masing. Maka kalau sudah ketemu maka akan menjadi pas dan tepat dan akan ada banyak manfaat yang didapatkan. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita memberikan mukadimah ya sampai mengantarkan bagaimana terkait dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, dan hanya satu-satunya Allah yang berhak diibadahi ya, pada Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah adalah makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi Allah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu. Lalu jadi kalau kita melihat jadi firman Allah kayak begini, itu mencari firman Allah ada di surat Asy-Syu'ara dulu ya. Ada di surat Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara itu surat yang ke-26 ya. Jadi ayat berapa Pak? Ayatnya adalah itu bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Ya, di surat yang ke-26. Ayatnya 26 Pak. Ayatnya dan dulu ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat yang ayat yang ke-98 ya, ayat yang ke-89 kali ya, 89 ya. Tentu kalau mau membaca ini tentang Allah. Jadi alladzi khalaqani fahuwa yahdini, ayat 78. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin. Ayo silakan Ibu. Walladzi atma'u an yaghfir li khati'ati yawmiddin rabbi hab li hukman wa alhiqni bis-salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wa la tukhzini
يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب salim. Nah begitu. Nah kalau mau terjemahkan dari ayat yang tadi, karena itu adalah bagian dari tauhid dan ma'rifatullah azza wa jalla. Dari ayat 78. Ya, dari situ supaya sampai berapa, Pak? Sampai biqal bin salim 89. Ya. Itu ibu-ibu yang baru datang, kenapa nggak mau ke depan? Ya, silakan Ibu, siapa yang baca nih? Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya mulai 78 ya sampai 89. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Jariman, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berilah kepadaku ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan yang soleh. Dan jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah aku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, ujungnya adalah hati yang bersih. Nah makanya disebut tazkiyatun nafs. Ya. Jadi tazkiyatun nafs, jadi orang yang akan diterima oleh Allah adalah orang yang hadir hatinya bersih. Hati bersih itu hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Jadi bunda semuanya, nanti kehidupan kita ini, ya, kehidupan kita ini itu kan ada pekerjaan semuanya. Pekerjaan itu muaranya harus membersihkan hati, muaranya. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah begitu. Salatku, aktivitas hidup matiku hanya untuk Allah. Ya. Nah, suratnya ini yang baru saya sampaikan di surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am itu surat yang ke-6, ayatnya 162. Nah, ya, kalau diawali dari atasnya, Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, gitu. Sallallahu alaihi. Ya, kalau mau menerjemahkan atau saya
Silakan Bu. Qul innani hadani, dari situ awalnya. 61 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama berserah diri. Iya. Pertama berserah diri, jadi hubungannya tadi adalah tadi di qalbin salim. Di sana qalbin salim itu adalah tauhid, hati yang bersih. Hati yang bersih itu apa? Ya ini, bahwa sholatku, aktivitasku, hidupku, matiku, semuanya adalah karena Allah, untuk Allah. Makanya bahasanya orang mengatakan dari Allah, dengan Allah, bersama Allah, jadi untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ada ini semuanya diadakan oleh Allah, ya, kemudian nanti menjadi tiada, yang masih ada hanya Allah, gitu. Makanya kullu syai'in halikun illa wajha, semuanya akan binasa kembali kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nanti dibangkitkan di alam yang lain sesuai dengan amal yang sebelumnya ya, yang di dunia. Nah, itu adalah yang diterima oleh Allah, qalbin salim, yaitu hati yang bersih, sesuai dengan terjemahan aja. Ya, yang dimaksud bersih adalah orang yang mentauhidkan Allah, orang yang memperuntukkan semua kehidupan ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah ketemu, jadi kebersihan, ketemu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari seluruh kehidupan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, di surat Al-Mulk, bahwa yang menjadikan kemudian kehidupan dan kematian untuk menguji tadi. Jadi mana yang lebih baik, lebih tepat, lebih pas, lebih bersih hatinya, lebih mentauhidkan Allah, di tazkiyatu an-nafs itu tadi seperti itu. Nah, itu menjadi bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu. Makanya jadi ada ayat-ayat yang sudah satu menjadi induk tadi ditopang oleh ayat-ayat yang banyak banget yang menerangkan tazkiyatun nafs. Ya, diantaranya surat An-Nur ayat yang ke-21. Surat 24, jadi ayat yang ke-21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu wasi'un alim.
21. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. iya. Jadi kalau ditarik dari sini tadi, ya ini adalah 26 kudu salim. Selamat. Selamat ini maknanya bersih di situ tadi. Ya, gitu kan? Terus di sini ayat yang ke-162, bersih itu implementasinya adalah sholatku, aktivitasku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kebetulan dua-duanya ini yang berdoa adalah Ibrahim. Sedikit saya kasih bocoran bahwa dari Allah ke Adam alaihissalatu wassalam mengenalkan lafal Allah dan la ilaha illallah. Nuh la ilaha illallah. Ya, lalu Idris la ilaha illallah. Semuanya sampai Nabi Ibrahim, ya, itu la ilaha illallah. Sampai Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penjabaran la ilaha illallah menjadi kerangka yang besar. Sholatku, aktivitasku, hidupku, matiku adalah karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di 162. Lalu dari surat yang ke-24 21, maka di sini menggunakan kata tazkiyah. Kata tazkiyah artinya apa? Ini tadi bersih di sini, bersih. Nah, bersih itu anugerah Allah. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan mengikuti proyek setan. Setan itu punya proyek banyak. Langkah-langkah itu kan begini. Nah, melangkah ke sini ke situ itu adalah proyek setan, program setan. Wa may yattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang kepencut, kena perangkap gayanya setan dan langkah-langkah setan, pasti akan membawanya kepada perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar, ada orang yang bilang gini, ih amit-amit deh. Siapa bilang yang amit-amit? Setan itu diberi metode oleh Allah banyak. Satu, dia itu tazyin, metode setan namanya. Nanti kalau sudah mendalam kita disebut pintu-pintu masuk setan. Jadi ada yang namanya tazyin. Tazyin itu memperindah. Nah, apa itu? Barang elek, barang tidak bagus, barang salah, tapi bisa dipoles oleh setan sehingga oleh orang yang melihatnya, wah, gitu. Maka kelihatannya menjadi indah. Kadzalika zuyyina. Begitu. Ini adalah, lalu ada namanya takhwif. Takhwif itu artinya meden-medeni, menakut-nakuti. Ya. Artinya aku khawatir. Misalnya, ini saya kasih contoh aja. Surat Al-Maidah ayat 52. Itu. Ini ayat kereng ini, ayat kereng. Ya. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'un fi
يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Kalau mau motong ini terjemahannya harus dari yang 51 yang pernah rame. Ayat ini pernah rame di jagat Indonesia, Jakarta. Ya. Silakan Bun. Bu, siapa? Ya. Ya. Dari 51. Wahai orang-orang yang beriman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Terus? Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka. Segera mendekati. Terus Karena yaitu Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. kan? Ini takhwif. Ya, terus. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Oke, jadi menakut-nakuti itu salah satu langkah setan juga. Orang ditekan, ditakut-takuti, akhirnya apa? Pada ngikut setan. Saya tidak bilang pada ngikut orang, tapi orang juga menakut-nakuti juga. Gitu ya. Itu sudah ada di dalam Al-Quran sebetulnya. Ya, jadi khawatir, takut dan seterusnya. Nah, padahal jadi takut itu harus hanya kepada Allah. Ya. Jadi fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Ini ayat-ayat tambahan, tapi intinya setan itu mempunyai banyak metode ini tadi. Tazyin, memperlihatkan sesuatu yang tidak bagus, maka diperlihatkan bagus di mata masyarakat, di mata orang, di mata objeknya. Makanya ada hadis Sahih Muslim, kalau urusan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menarik dan kelihatan bagus. Tapi kalau urusan surga itu berat rasanya di mata, ya gitu. Jadi kurang menarik dan kurang. Ada yang namanya tadlil di bahasa Quran. Jadi tadlil itu menyesatkan. Ya, menyesatkan. Jadi wa may yudlil. Jadi ini barang siapa yang disesatkan oleh setan, ya kan begitu. Yudilluhum dolalan ba'ida. Ya, jadi begitu. Dan kita kumpulin dulu. Yang berikutnya ada lagi yang namanya tashwih. Tashwih. Jadi membuat rancu. Apa rancu itu namanya? Iya, kacau. Jadi dicampur adukan antara ajaran semua agama sama, bukan gitu-gitu itu adalah membuat rancu, ya. Atau memperlihatkan buruk juga bisa. Sehebat-hebat Nabi SAW adalah orang yang
paling mulia, tapi di mata jadi setan, di mata orang kelihatannya udah buruk aja. Ya ini diantaranya adalah gaya setan. Makanya kembali ke surat 24 ayat 21, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka pelan-pelan dia akan ke bawah. Wah, tahu-tahu begini. Nah, begitu jadinya. Tidak secara otomatis seketika, tapi secara pelan-pelan. Ya. Di surat Ali Imran ayat 100, ya, itu ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, surat 3, ya, yang ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Yaruddukum, udah ketemu ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina kafaru yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya. Lalu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang yang kafir setelah beriman. Datlil. Ya. Itu datlil baru ya Pak? Hah? Ini berarti datlil ya? Iya. Ya, surat ini. Dan itu sebenarnya nanti kenapa orang kafir itu, mohon maaf, lu kok ngikut orang kafir juga kok menjadi keluar dari iman? Karena setan itu temennya orang kafir. Itu kalau kita wiridan setelah bayar ayat kursi, itu ada Allahu waliyul ladzina amanu 200 jadi 56 ya, 257 surat Al-Baqarah ya 256 ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ya. Karena apa? Kalau nanti dibaca, nah, kalau udah ketemu, nah, silakan. Ya. Jadi Allah itu, ya silakan. Ya, 257. Allah melindungi orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir pelindungnya adalah setan. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kita nggak ngelihat setan, kita ngelihat temannya setan. Ya, di situ adalah orang kafir. Ya, lalu kalau mengikuti orang kafir, kata Quran yang tadi di surat Ali Imran ayat 100, maka jadi kalau kamu mengikuti orang kafir, maka jadi akan menjadi murtad. Nah, padahal orang kafir bukan setan. Nah, setannya tidak kelihatan. Ya, la tattabi'u khutuwati syaitan. Saya tambah satu lagi. Jadi ayat di surat 47 Muhammad ayat yang ke-11.
dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ayat 11 surat 47. Ya. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Nah, orang kafir dilepas oleh Allah, enggak dilindungi. Berarti cari pelindung sendiri. Pelindungnya siapa? Setan yang tadi. Nah, jadi maka ada ayat-ayat setan menyesatkan, punya langkah-langkah. Tapi karena setan itu tidak kelihatan, maka yang memakai cara-cara yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tadi. Ya, oke. Maka tadi kaitannya adalah jadi hati yang selamat, hati yang jadi terwujud di dalam semua kegiatan kehidupan itu adalah semata-mata karena Allah. Ya, begitu. Lalu hati-hati dengan perangkap-perangkap dan langkah-langkah setan. Setan itu ada dua. Ada setan tidak kelihatan dan ada setan kelihatan. Ya. Siapa yang bilang Allah? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang mengganggu manusia, yang menyesatkan manusia itu bisa dari jadi jin. Jin itu artinya tidak kelihatan, anas, dan bisa jadi manusia yang kelihatan. Ngeri. Ya, begitu. Nah, maka jadi kalau jin atau setan yang tidak kelihatan itu sangat lemah. Auzubillahi minasyaitonir kabur ya. Tapi kalau setan kelihatan, dia ikut ngaji juga, kadang. Dia ikut ngaji. Itu setan yang kelihatan kembali di. Sebetulnya udah ini ayat begini ini mau menjelaskan, semua tafsirnya banyak banget. Bukan tafsir dari saya. Hubungan ayat ke ayat ini sangat banyak sekali, nggak usah semuanya. Jadi jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Lalu barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, perangkap setan, maka pasti akan terseret kepada perbuatan yang tidak baik. Lalu apa lanjutannya di situ di yang 24 ayat 21 tadi? Ya. Jadi walaula fadlullah, kalaulah bukan karena anugerah Allah, ya niscaya tidak ada seorang pun yang bisa jadi membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya. Kalaulah bukan karena anugerah Allah, mazaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari gangguan kotoran tadi itu semua. Akan tetapi walakinnallahu yuzakki may yasha, Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Nah, cara membersihkan Allah tadi kembali lagi, jadi menjadi beriman kepada Allah. Qalbin salim tadi menjadi seluruh yang ada di dalam jadi kehidupan kita ini
yang terkait dengan perbuatan, maka itu semata-mata karena Allah. Perbuatan ada berapa? Perbuatan itu ada 3. Pekerjaan hati, pekerjaan mulut, pekerjaan anggota tubuh semua. Ya, hati ini ibu pada punya kerentek nih. Aduh, kapan selesainya ya? Nah begitu misalnya, itu pekerjaan hati namanya. Ya, jadi begitu. Gue kesel tadi di jalan gini. Itu pekerjaan hati. Tidak ada yang mengetahui kecuali diri kita, dan Allah pasti mengetahuinya. Pekerjaan hati ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Di dalam hadis dulu, barang siapa yang punya niat baik dan tidak terlaksana karena alasan, maka sudah ditulis 1 baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlaksana ditulis 10. Tapi kalau dia punya niat buruk kemudian tidak terlaksana, maka ditulis 1 kebaikan. Kalau jadi terlaksana, maka baru ditulis 1 keburukan. Nah, jadi ini pekerjaan hati. Dan biasanya sebelum orang itu ngomong dan sebelum melakukan sesuatu, biasanya jadi sudah ada di dalam hatinya sesuatu. Maka wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kamu nampakkan menjadi kelihatan, atau apa yang masih tersimpan di dalam hati, dada, tetap aja dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Maka itu namanya pekerjaan hati. Ada prasangka, ada ini, ada ini. Dan ini nanti tema kita. Jadi pertemuan-pertemuan tuh banyak di sini. Pekerjaan mulut, ya kalau sudah menjadi huruf dan perkataan, itu ada pekerjaan mulut. Tapi kalau masih di sini, gue pengen ngaji Quran, tapi cuman ada di sini, itu pekerjaan hati. Tapi kalau sudah bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Nah itu menjadi pekerjaan mulut. Setiap 1 huruf mendapatkan 1 kebaikan yang dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Di dalam Al-Quran surat Qaf, surat yang ke-50, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surat 50 itu ayatnya berapa? Itu 21 kalau nggak salah. Ya, jadi sampai dicek. Jadi 23. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu ya 18 ya. Nah. Iya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, mau dibaca enggak? Apa yang kamu bunyikan? Ya, sampai di mana tadi mik tadi? Tadi ibu-ibu pada di belakang nggak pakai kursi, kenapa nggak kesini? Ayat 18 ya, tolong dibaca. 50, 18. Oh itu ibu sampai di situ tuh, itu miknya di situ. Tidak ada suatu pun kata yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Mencatat. Orang itu baik itu bisa dilihat dari mulutnya itu. Kalau mulutnya jorok banget, jelek itu orang. Orang itu baik bisa dilihat dari matanya. Mata jelalatan itu juga jelek juga tuh. Nah, bisa dilihat dari tangannya, bisa dilihat dari kakinya.
Nah ini tazkiyatun nafs itu jadi seperti itu jadinya. Ya, artinya tidak ada seorang pun yang bisa membersihkan dirinya kecuali bimbingan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada larangan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Kamu jangan sok bersih. Itu juga ada di surat Al-Muddathir. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. Surat An-Najm udah. Surat An-Najm, tahu nggak An-Najm? Surat yang ke-53 ya. Nah, jadi 53. Wan najmi idza hawa. Nah, begitu awalnya itu. Iya, ayat 1. Ayat? Dari ayat 1 ya, Pak. Enggak jauh kejauhan kita cari aja. Jadi ayatnya 22. Yang pasnya luar biasa. Tapi bacanya dari 21 udah enak. Dan itu persis makna-makna tazkiyah ini. Ada di 21. Allahu Akbar. Ya. Dari 21 ya, Pak? Ya, dari 21. Milik Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang Bukan, Pak. perempuan? Ada 21. Ada 21. Bukan. Iya. Walillahi ma fis samawati. Betul kan? Itu Bunda surat apa itu? An-Najm. Iya. 21. Suratnya 5. 3. Betul. Loh, begitu atau Berarti 30 kali walillahi ma fis samawati. oh 31. Iya. Ya. Ya 1 pun. Ya, 31. 31 ya. Ya silakan Bunda yang baru hadir. Panjang. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Terus 32-nya. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. nah, begitu padahal sudah berusaha menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Meskipun demikian, jangan sok merasa suci. Ngeri kan? Nah, ada ayat, ini semuanya ayat ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, surat Al-Mu'minun, enggak usah dicari dulu. Jadi artinya orang itu takut, orang itu menangis ketika membaca ayat. Kata Ummul Mukminin Aisyah, tanya kepada Rasul gini, Rasul, itu banyak dosa ya? Oh enggak, wahai Aisyah, orang itu semakin jadi dekat dengan Allah, semakin banyak kebaikannya, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya tadi itu kan sudah menjauhi
jadi perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Padahal dosa kecil itu bisa terampuni secara otomatis dengan ngaji begini, ini dosa kecil hilang. Wudu dosa kecil hilang. Sholat dosa kecil hilang. Ya, kemudian infak dosa kecil hilang. Semuanya bisa, kecuali dosa besar, karena dosa besar perlu tobat dan istighfar, nangis-nangis. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu saja. Jadi dilarang oleh Allah jangan merasa suci, karena jadi Allah paling tahu, maha tahu siapa yang paling bertakwa. Nah, begitu. Nah, inilah kemudian tazkiyatun nafs ini secara kajian pun menjadi problem, benar. Karena tazkiyatun nafs itu nama lain dari tauhid, boleh. Nama lain dari akhlak, boleh. Dan orang-orang belakangan menyebutnya tasawuf. Ada orang tidak mau memakai kata tasawuf karena memang beririsan dengan masyarakat lain. Nah, begitu. Tasawuf itu maknanya juga sofa. Sofa itu apa? Bersih. Nah, begitu. Suf itu artinya apa? Suf itu artinya pakaian yang terbuat dari sutra yang paling halus. Nah, begitu. Sufia artinya juga maknanya al-hikmah, wisdom, artinya bijaksana, dan seterusnya. Itu masalah nama. Kalau Al-Quran menggunakannya adalah tazkiyah. Nah, ini ayat-ayatnya yang tadi 24 ayat yang ke berapa tadi itu 21 ayat. Nah, lalu dengan ayat-ayat yang muncul di sini ada Al-Baqarah 129 100 berapa surat lagi bunyiin ayat nomor surat Al-Baqarah 129, surat Al-Baqarah 151, ya, kemudian An-Nasi'at, ya, catat aja nanti bisa ini nanti sebagian dibaca 18, 19, ya, Al-Lail, lihat sini aja buat biar ini kan ada di ujung-ujung ini kan ada nih, ya, Al-Baqarah kan 2:129. 2:129. Ini menggunakan kata tazkiyah. Ya. Kemudian lagi 2:151 menggunakan kata tazkiyah. Ya. Kemudian surat An-Nasi'at, nasihat itu berapa tuh setelah juz amma yang tasa'alun. Ya. 80 berapa? Hah? An-Nazi'at 79. 9 ya. Maka ayatnya 18, 19. Surat Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha, gitu kan? Ya. Itu ada ia tazakka, ya, ayat 17, ayat 18. Al-Ayat 92. Ya, 92. Terus 91-nya surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Ini semuanya kata tazkiyah, kita ambil beberapa aja. Mudah, misalnya jadi yang di Al-Baqarah aja tadi itu dibaca. Al-Baqarah 129 sama 151 aja. Ya. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri,
mensucikan. Di situ dimaknai mensucikan, membersihkan. Ya. Oke, sekalian ayat yang berapa tadi? 151. Bagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ya, ini adalah 2 ayat sebagai contoh saja. Dan nanti ada namanya zakat. Zakat itu bersih, membersihkan, tazkiyah. Rasulullah dan para semua utusan Allah itu adalah di antara tugas intinya adalah membersihkan, mensucikan. Jadi kalau keluar adalah mensucikan dari noda, najis dan kotoran, ini urusan fikih. Waduh, nggak bisa sholat aku gino. Kenapa? Kenapa? Karena jadi bajuku kotor. Itu urusan fikih. Jadi maka cara kebersihan, cara ini diatur oleh fikih. Tapi kalau membersihkan hati, nah ini urusan ilmu ini. Begitu. Jadi masa dicuci hatinya, terus dikeluarin. Kalau dulu Rasul kan dipedel dada, dikeluarin terus dicuci oleh malaikat Jibril. Alhamdulillah, terus bersih, dihilangkan semua jadi yang kemungkinan nanti akan menjadi pengaruh keburukan, ya, maka menjadi bersih. Gitu. Itu tazkiyah. Semua para nabi itu adalah jadi membersihkan hamba Allah Subhanahu wa taala tugasnya. Maka yang diajarkan para nabi adalah tauhid. Allah la ilaha illallah. Sampai Nabi Ibrahim tadi bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ada orang muslim muslimah tentu membaca syahadat, maka secara hukum sudah dikatakan muslim atau muslimah. Tapi secara hati belum tentu bersih, karena perilakunya masih banyak. Ya banyak semua orang muslim ini, semua orang muslim. Nanti di dalam hadis ada hadis begini. Ketika ditanya, muslim itu apa, wahai Rasul? Muslim itu orang-orang lain yang ada di sekeliling ibu murni selamat dari tangannya, selamat dari mulutnya. Ayo. Terus ada orang ngomong begini, jangan dengar sama orang itu, mulutnya sadis. Nah, kan berarti belum muslimah juga dong itu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jangan dekat-dekat orang itu, tangannya jahil. Ya, berarti kan belum tazkiyah, tapi dia secara hukum sudah bersyahadat. Alangkah banyaknya juga orang muslim yang mayoritas ini menjadi begitu. Makanya kudu belajar tazkiyatun nafas. Gitu. Gimana Bu? Saya paling akrab Bu Murni, Bu, suka saya sindir-sindir. Iya. Jadi seperti itu, maka Rasulullah jadi mentazkiyah. Nah, bentuknya adalah nanti yang zahir adalah semua kegiatan. Makanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena itulah ilmu tazkiyatun nafas disebut juga ilmu akhlak. Ya, ada surat yang disebut surat al-akhlak, yaitu surat al-hujurat. Ya, surat 49 itu namanya surat al-akhlak. Nama lainnya al-hujurat. Udah baca dari awal, pasti akhlak bersama Allah. Ya, dengerin dulu, jangan dicari, nanti malah nggak nyambung.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ini akhlak orang dengan Allah. Jangan selangkerangan begitu. Belum diperintah kok sudah pergi, ya kan gitu. Belum disuruh kok sudah jalan. Belum diizini kok nah gitu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Rasul belum jadi menyuruh kok malah ngelakoni atau menjalankan dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Kamu itu teriak-teriak di dekatnya Rasul nggak sopan banget ya. Masalah suara juga penting. Nah, orang teriak-teriak kan di rumah saya sendiri, kan rumah kamu juga kan temboknya cuman gede, itu orang lain terganggu tahu. Nah kan begitu. Ya, la tarfa'u aswatakum. Makanya di status saya hari ini ada tulisan apa? Kalau kamu mau apa Bu? Coba lihat. Kalau mau silahkan Anda berteriak di di lapangan atau di padang luas yang tidak ada penghuni. Lo puas mau teriak-teriak di sana. Jadi kita itu dibatasi dengan tetangga kita, saudara kita, dan teman kita. Itu adalah suara. Orang disebut alim alimah, tahu-tahu teriak-teriak kemana-mana tahu. Nah itu kan luar biasa. Nah jadi la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Nah terus sekarang ini ya kan yang namanya medsos itu kan luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, luar biasa, berita-berita ternyata bohong. Makanya wah, luar biasa. Itu akhlak juga. Tadi akhlak sama Allah, akhlak sama Rasul, akhlak sama begitu. La ilaha illallah. Nanti ada innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman kita ini adalah saudara. Maka luruskan, nasihati, cintailah supaya tidak terjebak begitu. La yasud, terus isinya akhlak semuanya juga. Makanya disebut suratul akhlak. Ya, kenapa sih Ustaz bacanya ayat ini? Padahal itu lagi ngikutin kan bisa. Ya, coba baca terjemahannya yang qalatil a'raf itu ayat 13. 14 ya. 49 14. 49 14. 14. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum tentu masuk ke dalam hatimu. Iman belum tentu masuk ke dalam hatimu. Terus? Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, Allah Maha Pengampun, inilah yang menjadi harapan kita. Makanya udah kalau orang Muslim mayoritas mukmin apa Muslim, tidak bisa. Nyatanya yang bertengkar juga orang-orang Muslim. Nah, jadi mesti harus diimankan atau ditazkiyatun nafs. Nah, begitu kira-kira seperti itu. Dah sampai di situ saya kira jadi mengerucut ya. Kemudian jadi tadi menggunakan kata tazkiyah dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan khusus kepada baginda Rasul tentu adalah jadi membacakan Al-Qur'an dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis, dan kemudian mentazkiyah, membersihkan orang-orang kafir Quraisy Mekah, dibersihkan dari perilaku yang tidak baik. Tentu pertama adalah menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Yang paling populer suka dipakai dalil ada yang di surat Asy-Syams ya 91-nya itu, yaitu ayat 9 10. Qad aflaha man zakkaha. Awalnya dari wa nafsin wa ma sawwaha
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Nah gitu. Itu yang populer dipakai dalam jadi mendefinisikan jadi tazkiyatun nafas itu seperti itu. Karena manusia ada dimensi luar dan ada dimensi rohani. Dimensi luar sudah pasti kita perhatikan, sakit bawa ke dokter. Nah, ada dokter umum, dokter khusus, apa namanya, spesialis. Nah, itu termasuk jadi organ. Ibu pesek bisa disuntik supaya agak gitu, itu urusan luar. Tapi kalau urusan hati rohani, dokternya nggak ada. Dokternya Allah, dokternya Quran, dokternya hadis, dokternya ngaji. Ya begitu. Karena dokter juga penyakitan hatinya. Karena dokternya mohon maaf tidak beriman kepada Allah. Bukankah najis surat 9 ayat 28? Kalau mau tekstual, surat 9 ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir mereka menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Iya, jadi orang musyrik itu najis. Orang kafir juga najis. Najis jiwanya. Terus masa bisa membuat bersih hatinya orang lain? Dia hatinya aja kotor. Nah, kotoran yang paling utama pertama adalah kotoran tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Maka orang jadi mukmin itu adalah orang sehat sebetulnya. Nah, kalau urusan luar tadi ada, urusan dalam tidak ada dokter. Dokternya harus dokter hati, dokter rohani. Nah, dokter rohani itu ya dokter yang tentu menggunakan ayat-ayat Allah kayak orang ruqyah gitu, hadis Rasul, bahayanya dosa, bahayanya keras hati, bahayanya keras kepala dan seterusnya. Makanya judulnya kudu ngaji yang bisa mewaraskan atau menyembuhkan penyakit hati. Nah, ini kalau di sini nanti langsung bab namanya bab ngaji. Ngaji yang benar itu ngaji yang gimana? Ngaji yang dari kotor menjadi bersih. Nah, bukan malah tambah musuh. Bukan. Ngaji kok tambah musuh? Ya itu bukan ngaji pada dasarnya. Yang ngaji itu menjadi bersih hati, bersih luar. Bersih luar itu tentu nanti belajar fikih, karena yang ngatur gerakan sholat, bacaan sholat itu fikih, tapi tidak semua bacaan gersep ke hati. Nah, makanya untuk mengukur biasanya gampang kita. Sholat bisa nangis kita, baca Quran bisa nangis kita, karena rasanya ini ikut. Tapi kalau kayak saya simaan begitu, itu biasanya nggak masuk. Tapi itu permulutan. Nah, tadi baca tadi permulutan.
belum begitu belum. Belum apa? Nah, proses untuk mengkonekkan antara mulut dan hati itu disebut tadabbur. Tadabbur itu merenungi, Mikirkan. Oh gitu toh. Oh gitu toh. Jadi kalau dalam konteks orang ahli tazkiyatun nafas, suka saya sampaikan, kalau pertanyaannya, ibu tadi udah sholat? Udah, alhamdulillah. Itu pertanyaan fikih. Tapi kalau gimana kamu rasanya sholat tadi? Pertanyaan begitu, nggak bisa dijawab. Pokoknya rasanya tenang, lezat. Nah itu pertanyaan tazkiyatun nafas. Tapi kalau nggak ada pengaruhnya, ibu kita ini cuman setor absen. Malaikat rofik, dia ngaji, dia sholat, dia namanya setor absen. Tapi bahwa tidak mampu untuk menformat diri, seperti surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke 45. Masya Allah udah setengah. Ditambah, boleh ditambah. Jadi untuk pertanyaan ya, kecepatan jawabnya itu ya. Ya, jadi surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar utamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pengaruh dari mulut, bacaan itu harus bisa mengendalikan diri. Pengaruh dari sholat kan begitu, maka juga harus bisa menertibkan kehidupan. Itu sholat semuanya, tapi belum tentu terkendali karena belum tentu teresapi. Makanya kalau di Quran itu ada alladzina hum fi salatihim khashi'un, ada walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ada dua dalam Al-Quran, yaitu orang yang sholatnya khusyuk, orang yang sholatnya terjaga dengan baik. Jadi kalau khusyuk itu otomatis bisa mempengaruhi. Tapi kalau terjaga dengan baik pun meskipun kurang khusyuk, karena jadi amal yang kontinu ala sholatim daimun itu bisa menjaga jadi diri orang. Nah, saya tutup dengan firman Allah di surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Nah ini tentu jadi ini dua kali pertemuan ini sebetulnya kita mengantarkan mukadimah dan sekaligus meraba jadi bagaimana yang tepat yang bisa kita tempuh bersama. 23 Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Okay. Az-Zumar 39 ayat 23 ya. Tunggu. Dibacakan. Ya. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Insyaallah. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya.
kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Jadi Bunda, kita juga bisa ngetes. Ada orang baca Quran, dengar Quran terus pada merinding gitu. Kadang-kadang, tapi yang banyak enggak. Nggak tahu artinya, Pak. Nggak tahu artinya. Nah, jadi merinding, nangis, luar biasa. Dan itu namanya tersentuh. Nah, jadi orang kena angin sudah adem dingin. Karena apa? Merasakan. Ada angin, merasakan, ada bacaan, merasakan, ada ini. Nah, itu sebetulnya awal jadi kontak. Jadi makanya kalau bumen tuwa mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Nah, artinya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu namanya lewat. Lewat doang, enggak ngawur. Jiping ya, Pak? Jiping gitu ya? Iya. Nah, makanya ya kayak model begini dan nanti dipraktekkan sendiri juga. Kalau ngaji maka ditadaburi sedikit. Nah, begitu kalau dipakai sholat maka juga. Jadi sholat itu Bunda, makanya kalau mabit atau sholat malam itu suka tekanannya adalah tadabbur. Tapi kalau sholat tarawih itu nggak ada tadabbur. Nah, begitu. Jadi nggak ada. Tapi setor absen. Nah, pahala ya, Pak? Dapat pahala bacanya. Gitu. Ini juga semuanya harus dapat porsi. Nah, kalau semua orang muslim begitu, itu hatinya keras. Nah, hati keras itu susah dinasihati. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Ada Qur'annya semuanya. Nah, ini ngomong nggak selesai ini udah. Jadi sampai di sini dulu. Nah, nanti kita membahas bagaimana ngaji yang bisa berujung tazkiyatun nafs. Tugas murid, tugas tazkiyah nafs. Pertemuan berikutnya tentang itu. Guru yang bisa mentazkiyah nafs, murid yang bisa tertazkiyah nafs. Nah, begitu. Allahumma a'lam bishawab. Saya kembalikan, mudah-mudahan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan? Jangan pikir ya. Nah, silakan Ibu. Kita kalau di Masjid Cibubur, apa itu Al-Ittihad, pertanyaannya banyak banget. Itu luar biasa, makhluk itu. Nah, silakan aja Bunda, silakan. Ya. Ustaz, ini ada info yang cukuplah seorang muslim yang meninggalkan membaca Al-Quran lebih dari 3 hari terdapat padanya sifat kemunafikan. Gimana Bu? Ada? Muslim yang tidak baca Quran. Muslim yang meninggalkan membaca Al-Quran lebih dari 3 hari terdapat padanya sifat kemunafikan. Oke. Nah, itu maksudnya bagaimana? Yang jelas itu bukan hadis sahih. Jadi gini, bahwa sesahih-sahihnya hadis tentang Al-Quran, satu, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Kamu yang paling baik adalah yang selalu belajar Al-Quran dan mengajarkan. Nah, gitu, satu. Udah. Lalu yang dilakukan oleh para sahabat, praktek Quran, Bun. Jadi Abdullah bin Umar itu setiap 3 hari khatam sekali, dan itu minta izin sama Rasul. Begitu 3 hari, begitu sepuh sudah tua, aduh saya berat juga setelah tua ini. Tapi kalau tahu begini maka dulunya nggak minta, jadi kan ditawarin. Jadi Rasul, saya bisa
setiap hari khatam, jangan. Jadi 3 hari la yafqah. Jadi man yaqra'ul Quran, tidak akan paham orang yang jadi mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sangat populer. Beliau ada Rasm Utsmani dan Mushaf Utsmani. Setiap pekan khatam sekali. Itu juga pada juga kalau untuk orang muda. Ya kan? Entar dulu jangan nanya dulu. Nah, makanya kemudian para sahabat mempunyai kebiasaan tergantung kondisinya. Kondisi itu maksudnya dia pekerja dan seterusnya, maka rata-rata misalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali. Nah begitu. Nah nanti datang generasi berikutnya, ada orang-orang yang memang tafarruh lil Quran. Tafarruh itu hanya hidupnya untuk Quran, yang lainnya tidak terlalu jadi diutamakan. Ada orang-orang seperti itu, maka ada yang tertulis bisa setiap hari mengkhatamkan Quran. Itu Imam Syafi'i, itu setiap hari. Jadi seumur hidupnya dalam 50 tahun itu mengkhatamkan 18.000 kali. Imam Abu Hanifah 7.000 kali, Imam Ahmad sekitar 2.600 kali. Ya, jadi seperti itu. Ada. Nah, tapi jadi kalau ukurannya adalah ukuran untuk selalu mendapatkan pahala huruf, saya kira baik saja. Tapi kalau tadabbur, Umar bin Khattab mempelajari surat Al-Baqarah selama 8 tahun. Iya, Al-Baqarah 1 surat aja. Iya, baru 1 surat. 1 surat doang. Nah, begitu. Jadi ada yang tekanannya tadi udah baca. Imam Ahmad mengatakan seorang muslim jangan sampai Nggak baca. lebih 40 hari tidak khatam Quran. Menjadi makruh, maka kalau bisa 40 hari khatam sekali. Kalau tidak, nanti Imam Nawawi mengatakan begini, sesuaikan kesibukanmu, yang penting jangan sampai dalam setiap 1 hari tidak baca Quran. Orang yang membaca Al-Quran setiap hari 50 ayat, maka dia termasuk orang pilihan. Tapi yang tidak membaca Al-Quran, maka minal mughafalin, termasuk orang yang lengah atau lalai. Ini kira-kira semuanya begitu. Tadi apa tadi? Kalau 3 hari ya? 3 hari bukan munafik kan? Oh iya. Jadi, tapi nggak mungkin orang Muslim nggak baca Quran. Sholat? Lah sholat kan baca Quran? Iya. Nggak mungkin. Fatihah itu Quran. Iya. Ya, dan bahkan Ummul Quran. Sebetulnya kalau misalnya kita tidak sempat punya wiridan yang lain, tapi wiridannya adalah jadi surat Al-Fatihah, itu sudah 17 kali kalau fardu. Dan kalau dengan sunat, misalnya rawatibnya dilakukan semuanya, tambah 12 jadi rakaat, maka 12 tambah 17 berapa tuh? 29. Ternyata kalau sholat duha bukan yang 2 rakaat, minimal 4 rakaat misalnya. Berapa coba udah? Berapa tadi? 30. Ternyata witirnya bukan melakukan 3, witirnya 11. Berapa sudah? 30 sama 11 40. Jadi orang muslimah itu hanya dari sholat saja, kalau dia lakukan semuanya yang sunnah dan yang wajib, itu sekitar 50 membaca Fatihah. Kalian tahu nggak? Qobliyah zuhur itu kan boleh 2, boleh 4. Ba'diyah zuhur boleh 2, boleh 4. Ngitungnya biar coba. Tapi baca Fatihahnya juga jangan coba dinikmati. Itu sudah tadabbur juga. Nah begitu. Jadi nggak mungkin yang tadi itu baru Fatihah ya. Percaya nggak? Saya antara maghrib dan isya kadang-kadang dapat 5 juz. Ya.
Karena memang wiridannya punya kesempatannya di situ, Allahu Akbar sendiri tapi. Jadi ba'da maghrib sampai dari awal selesainya Isya. Terus laku qobliyah Isya. Jadi itu jadi seperti itu. Nah artinya apa? Iya, nggak mungkin orang bisa itu kan pasti baca Fatihah. Terus nanti oke surat pendek lah. Allahu Akbar maghrib, qul ya atau qulhu. Atau nanti alhaqumut. Lah kan itu Quran. Nggak bisa. Cuman memang permasalahannya ada di tadabbur atau tidak. Maksudnya meresapi. Maka yang bagus punya wiridan sendiri, surat-surat yang dibiasakan. Jadi kalau masyarakat awam kan rata-rata yang jelas Al-Hakumut sampai An-Nas itu menjadi kebiasaan. Coba itu diterjemahkan sendiri dan diupayakan dimengerti, ditadabburi, karena itu luar biasa. Iya. Bahkan ada hadis Sahih Muslim, seorang cuman setiap sholat baca kulhu. Dan akhirnya sampai kesel itu orang-orang yang ada di temannya. Ini kenapa kulhu gitu. Akhirnya dibawa kepada Rasulullah. Jadi semangat dia. Rasul ini selalu kulhu nih katanya. Lepaskan, kata Rasul. Kenapa kamu membaca kulhu? Wallahi Rasul, ana uhibbuka. Aku mencintai kulhu itu. Kata Rasul, kamu akan dikumpulkan bersama apa yang kamu cintai. Jadi anta ma'ama ahbabta. Kamu akan dikulhu. Sebetulnya tidak mesti harus panjang, tidak mesti harus ini. Cuman memang ya jangan kulhu terus juga. Malaikatnya apa? Kalau nggak ada kulhu, mohon maaf orang Kristen nggak sadar itu untuk membatalkan tunggal Trinitas itu ada itu. Subhanallahirrahmanirrahim. Subhanallah. Gitu ya udah. Ya, alhamdulillah. Ada yang nanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi terkait dengan kita membaca Al-Quran, itu memang pada hakikatnya, pada dasarnya kan kita kan mau hatam yang berarti selesai gitu ya, maksudnya dibaca Al-Quran. Tapi kan memang kalau kita membaca Al-Quran dengan artinya kita baca juga, itu kan juga memerlukan waktu yang lama, ya. Nah, yang lama. Jadi otomatis ya hatamnya itu mungkin agak terlambat karena memang pada dasarnya banyak yang Al-Qur'annya itu, bacaan Al-Qur'annya itu tidak hafal atau tidak paham artinya. Kalau sudah dibaca Qul huwallahu ahad, artinya Allah Maha Besar, mana gitu ya Ustaz ya. Jadi kan dia oh iya ternyata itu artinya. Tapi kalau dia baca Latin Arabnya, dia tidak mengerti itunya apa namanya artinya. Jadi sehingga membuat lama itunya apa hatamnya. Tapi kalau ini Ustaz, apakah kalau kita hatam itu tidak terhingga waktunya, bisa ini ya, fleksibel. Tapi kita memahami sekali bacaan dengan artinya gitu loh Ustaz ya. Itu kalau seperti itu tuh bagaimana Ustaz? Maksudnya tuh ya pasti diperbolehkan, itu kan memang keinginan daripada tidak sama sekali membaca ya Ustaz ya. Tapi kan kenapa sih kok saya nggak hatam-hatam tapi apa namanya itu tadi karena kayak saya nenek-nenek ibu-ibu kan kesibukannya ada aja Ustaznya. Kadang-kadang saya itu kalau habis subuh langsung mau satu apa berapa ayat tapi tetap dengan artinya gitu Ustaz. Okay. Jadi pertama Bunda bahwa orang mempunyai kebiasaan yang beragam, tapi bahwa faidah azam tekad itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Ya, di dalam buku tajwid yang pada dipelajari itu ada 4 tingkatan bacaan.
berdasarkan cepat dan lambatnya. Ada bacaan tahqiq namanya. Tahqiq itu pelan, yang paling lambat. Ada bacaan tartil. Tartil itu sedang dan enak. Yang baca yo enak, yang dengerin yo enak. Itu tartil. Warattilil Qur'ana tartil. Yang ketiga ada tadwir. Tadwir itu cepat. Tapi orang lain masih bisa mengikuti nyimak. Tapi kalau mengikuti mulu tidak bisa. Yang keempat namanya hadr. Hadr itu cepat sekali. Nah gitu, cepat sekali. Jadi 4 inilah tingkatannya. Lalu kalau mau menjaga hafalan, ya dulu sering khatam supaya cepat ketemu. Kalau khatamnya setahun sekali, juz 30 ketemunya 12 lupa sudah. Nah jadi begitu caranya, modelnya seperti itu. Ya. Ya. Nah kemudian ada orang sungguh-sungguhnya itu justru bukan di waktu muda, ada yang di waktu nenek-nenek. Ingat Ibu Maimunah? Ibu Maimunah itu bisa semalam katanya dapat 3 juz kalau dia mulai sendiri, tapi pakai baca. Nah, tapi sudah sepuh pada waktu itu dan kemudian sampai situ, sampai wafat. Nah, di waktu mudanya, ya enggak, kan begitu. Nah, jadi beliau bilang saya sejak jadi punya kebiasaan mabit, kita dulu punya mabit namanya. Jadi sholat malam pernah 3 juz selama 3 tahun. Ikut juga ini. Jadi mulai jam 1 Allahu Akbar atau setengah 1 persis nanti menjelang adzan sudah 3 juz. Ya orang ibu-ibu yang pinter-pinter ya nanti takbirnya ikutnya kalau menjelang rukuk, ya kan gitu. Ya padahal itu asik sebetulnya untuk dinikmati, tapi tidak terlalu tadabbur, tapi kadang juga nangis juga. Jadi membaca Al-Quran kadang tekanannya dan seterusnya. Gitu Bunda ya. Insya Allah apa yang pas, yang cocok saja. Jadi itu yang dibiasakan. Kalau mau misalnya baca kadang 3 lembar atau 1,5 lembar, yang 1 lembar dibaca terjemahannya, nggak apa-apa juga. Iya. Nah begitu. Supaya habis baca Quran itu ada yang nempel di sini, ada kenangan. Nah, begitu. Ya karena Al-Quran itu obat, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu roh. Nah, kalau dikatakan roh, coba ibu baca, ini kok baca lagi surat Al-An'am 122. Orang yang tidak memahami Quran itu sama dengan orang mati, kata Allah. Jadi orang yang bisa baca Quran dan itu orang hidup namanya. Nah, begitu. 622 ya Pak? 622. 222. Oke, silakan baca dulu tradisi. Bu Muni, nggak apa-apa. Ketemu nggak? Yang udah ketemu aja biar cepat. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang tidak baca Quran, tidak memahami Quran itu sama dengan mati. Lalu dihidupkan oleh Allah dengan Al-Quran, lalu bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen kayak begini ini. Orang yang tahu Quran sama yang tidak itu beda. Kalau yang tahu disebut orang hidup, orang yang tidak tahu disebut orang mati. Di situ. Nah makanya, ya alhamdulillah kita mau orang hidup. Amin. Ya. Oke, belum cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya surat Al-Mulk ayat 15.
jalan-jalan. Bagaimana Ustaz? Karena yang saya pernah dapat datanya itu perintah untuk jalan-jalan apa perintah? Apa itu ayatnya? Coba. Ialah Yang menjadikan bumi. oh dalulan famshu fi manakibiha. Ya. Ialah yang menjadikan والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Jadi ibu tadabbur itu pertama yang paling ringan adalah tahu makna kata. Huwa Allah yang menjadikan jadi untuk kalian bumi dalulan ditundukkan manut. Bumi itu manut, lo injek-injek yo manut, lo tanemin jagung yo manut, lo tanemin padi manut, itu bumi. Famshu fi manakib, maka kamu jalanlah. Dohirnya kan jalan-jalan. Wa kulu min rizqi, podo makan kamu apa dari rizki. Makan saya di jalan melewati belimbing tadi. Nanti ada buah, ada macam-macam sekarang. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kamu bertebaran untuk memanfaatkan. Ibu baca jadi surat Al-Baqarah ayat 21. Ya kan? Jadi ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa dua-duanya? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Bumi ini adalah kami ciptakan, Allah ciptakan untuk kalian, untuk menjadi hamparan. Ibu, wali ini saya kesini, oh, bagi hamparan. Ya, dibuat jalan tol di macam-macam, terhampar, dihamparkan oleh Allah Subhanahu. Wassamaa'a binaa'a, langit menjadi atap, ya kan? Itu dibacanya adalah lakum, itu untuk kita, Bunda. Wa anzala minas samaa'i maa'a, Allah turunkan dari langit air. Terus apa urusannya? Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, maka hujan tiba ke bumi, buminya ihtaz. Ihtaz ini bahasa Quran ada di surat Fussilat. Maka bumi kena air langsung begitu, mekrok, langsung tumbuh-tumbuhan macam-macam. Ini jadi bukan masalah jalan-jalan aja. Entar dulu. Nah, ada lagi di surat An-Naml. Wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Kamu lihat bumi itu diam, padahal ketika ketiban air langsung begini tumbuh. Jadi seperti itu. Nah, itu bumi ya kan. Surat Al-Baqarah ayat 29. Alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di bumi ini, di atas bumi, di dalam bumi, tak ciptakan untuk kamu. Jadi tambang itu harus dimanfaatkan untuk manusia, Ibu. Iya. Macam-macam itu ada semuanya. Masya Allah. Nah, itulah tadabbur. Jadi dalulan tadi mewakili banyak ayat yang lain, dan kita harus mampu mempertemukan itu semua. Ya kalau enggak terus gini, ya udah jalan-jalan enggak apa-apa. Tapi ada perintah yang khusus. Fasiru fil ardi, lu podo jalan-jalan di muka bumi. Untuk apa? Fanzuru, perhatikan. Karena di jalan manapun ada sejarahnya. Masya Allah, saya ke Demak, ternyata di situ ada Masjid Agung Demak Bintoro, tahun 1444 didirikan oleh Raden Patah bersama Wali Songo. Luar biasa. Nanti berangkat sampai ke Pati. Ada semuanya, setiap jalan ini ada ibrah. Tadabbur alam, tapi ada kaitannya dengan Al-Quran. Gitu. Ya dicuplek sedikit, alhamdulillah. Bahkan bisa dibaca. Ya Allah, mudahkan perjalananku ke Suka
ke Cianjur. Cianjur itu ada jalan yang begini-begini Iya. sampai atas sana. Meskipun naik gunung sampai puncak melalui Ciwidey, wah saya panas sekali, masya Allah, itu kayak ke ujung dunia. Begini. Tapi kalau ditundukkan oleh Allah, dilaranya enak. Karena mobilnya tidak ngadat, kemudian duitnya ada, terus yang di pinggir jalan jajanan yang tempatnya dingin itu enak, akhirnya luar. Jadi tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Ya benar. Ya cukup. Ustaz, berkaitan dengan tadabbur, Ustaz. Saya mentadabbur surat yang 2945 tadi sama 3923. Itu kalau kita tadabburi berkali-kali baca itu Cakep banget. ya, jadi memang kita per ayat itu memang kita harus tadabburi ya. Selama ini yang saya alami, kalau saya ajak tadabbur gitu ya, itu pada ada pahalanya nggak ya kalau baca bahasa Indonesia? Nah, itu satu. Nah, terus bagaimana caranya kalau bahwa ini seperti Ustaz berkali-kali bilang baca Bu, kalau ibu bacanya cuma baca aja nggak ada dirasa gitu kan. Berarti kan kita harus baca terjemahan ya kan. Bagaimana cara supaya yang lain gitu ya, bahwa memang harus baca terjemahan dulu, bukan tafsir ya Ustaz ya. Kita baca dulu kira-kira makna itu caranya bagaimana Ustaz? Iya. Jadi sebetulnya intinya wahyu Allah itu kan membimbing, hudan. Bagaimana orang tidak paham bisa hudan? Nah, tapi paham ini juga kan biasanya yang diajar itu tahapan cuman Iqra qiraati, tapi nanti kan bisa baca alhamdulillah. Urusan bener bacaan itu urusan tajwid. Tapi urusan paham, urusan hati. Jadi banyak orang yang tajwidnya bagus tapi koko, ya kan begitu. Ya. Dan akhirnya 99% yang disebut ngaji itu kalau nggak tajwid, tafsir. Nah, ketika tajwid, ini kalau tajwid Bu, kagak ada pesertanya, saya yakin cuma dikit karena Mules ya Pak ya. Urusan jadi mulut terus kan, permulutan. Makanya saya tidak pernah mendahulukan tajwid, tapi disindir-sindir lah kalau membaca yang baik, gitu aja. Karena inti dari Quran itu adalah untuk ngerti. Kalau ngerti bisa menjadi cahaya, bisa menjadi petunjuk. Kan katanya ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Di akhir surat An-Nisa. Ya manusia telah datang kepada kalian ya burhan, dalil, terus cahaya. Lu cahaya apa? Mau kita nggak tahu. Ya, jadi begitu. Akhir surat An-Nisa, jadi sebelum ayat terakhir ya ayyuhan nas. Nah, terus nanti ini dulu, tapi ada contoh. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izah. Surat Yunus, datang kepadamu nasihat. Quran dibuat nasihat kan? Wasyifa dan obat. Lah kan kamu mana bisa menyembuhkan dong? Alam kabut kesana kemari. Obatmu itu di Quran itu. Nah, tadi udah ketemu 174 ya Pak. Surat An-Nisa kan? Iya. Coba baca. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Nah, terus Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderangan, itu Al-Quran. Quran ini cahaya. Cahaya itu apa? Nur, menerangi. Makanya kembali lagi yang tadi surat Al-An'am 122, orang yang punya cahaya itu beda dengan orang yang tidak punya cahaya. Padahal hidup di dunia ini gelap gulita sebetulnya kalau menurut ayat 122. Jadi terang gini kok Pak Ustaz, tapi orang mencari kebenaran di lingkungan manusia itu susahnya bukan main. Manusianya juga sangat beraneka ragam. Menu sopo kamu? Ini. Wah, ini orangnya begitu, gak ada Qurannya banget. Ya kan begitu. Jadi luar biasa. Nah itu
Ya tentu untuk sampai kepada bisa menangkap inti dari ayat itu, ya setidaknya memang ada tadi terjemahan. Dan makanya pada diciptakan ayat ada Quran Al-Bayan namanya. Al-Bayan itu satu kata artinya ini, satu kata artinya ini, satu kata artinya ini. Sekarang ada itu mungkin cetakan itu di bawahnya ada per kata. Itu cuman membantu dan bagus. Nanti terus dipelototin lagi ini maksudnya apa? Sampai nyes di sini. Kalau nggak nyes nggak bisa. Kayak ayat surat Az-Zumar 23 tadi. Makanya ada orang dinasihatin satu ayat Al-Quran langsung masuk Islam. Ada orang baca Yasin seumur hidup tidak pernah sembuh. Karena itu masalahnya. Umar bin Khattab cuma dengar Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Langsung gemetar. Dibaca dia. Oh iya ya. Kenapa gue muslim Muhammad? Kagak ada urusan saya dengan Muhammad. Kenapa saya musuh Quran? Padahal nggak ada urusannya dengan saya. Langsung tanya, mana rumah Muhammad? Saya pengen ketemu. Itu kan sedikit. Ibu saya bacain Yasin, pada Yasinan bertahun-tahun kagak sembuh juga. Nah, tapi ini tentu jangan dibesar-besarkan omongan begini juga, karena gue dibenci orang nanti. Tapi ada ayat dalam surat Yasin, apa coba? Yunziru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran itu untuk memperingatkan yang hidup. Jangan terlalu sayang orang mati. Orang mati selesai. Tapi ini juga jangan dibesar-besarkan, karena di masyarakat ini ada tradisi nyembelih kebo, nyembelih sapi untuk orang mati. Tapi kalau untuk korban sendiri di masih hidup ada pelit yang malah dimuliakan Allah. Tapi kalau orang mati dipikirin sampai seperti itu. Saya ngomong begini juga jarang banget, karena kalau sering juga saya dimusuhin orang. Luar biasa. Jadi sampai ngomong pun juga disesuaikan dengan jadi audien begini kayaknya semangat banget nih. Jadi keras-keras sedikit juga. Udah cukup. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, Mbak Evi lagi dong. Semangat nggak apa-apa. Jam berapa? Setengah 12 ya? Lewat 5. Oh? Lewat 6. Ustaz, Oke. saya kan lagi belajar ngaji ya. Usia udah lanjut. Seandainya nggak persis banget kajiannya, ya itu bagaimana? Apa ada pahala atau Pak salah fatal? Karena begini, saya ada kebutuhan harus pas banget, pas misalnya kalau alus sih gampang ya, alus gampang, tapi lainnya kan bisa. Kalau salah fatal. Itu orang Tegal ya? Pak Kiai orang Tegal juga. Nggak tahu, saya tidak tahu kelemahan orang Tegal gimana. Amakron. Itu bagaimana? Apakah timang enggak? Kemampuannya begitu saya. Oke. Yang pertama, ibu harus selalu bersama guru. Karena kata Rasul, Iqra'ul Qur'an kama ullim. Baca Quran seperti kamu diajarin. Udah. Nah, ibu bacanya gitu. Memang guru saya begini, ya udah. Nah, gitu. Tapi kalau ketemu saya juga, kalau saya benerin, ya usaha aja. Kalau nggak bisa ya udah seperti itu aja. Jadi begitu. Harus digurukan, tapi sebatas kemampuannya. Nanti kalau ditanya sama malaikat yang itu bacaan salah, ya, memang saya sudah ngaji begini bisanya gitu aja. Terima kasih saya setuju. Tapi jangan sampai jadi tidak belajar, pokoknya belajar aja. Kan banyak juga, ya kan saya bersama orang-orang ngaji Quran banyak. Jadi kalau pas ngaji bagus, tapi nanti kalau di rumah jelek, terus ngaji kalau sendiri kembali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa begitu? Karena belum
Tapi ya, Pak dilarangnya kenapa? Karena kebiasaan tadi. Nah begitu maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, diusahakan sebatas kemampuan yang maksimal. Ya udah gitu. Jadi jangan kemudian ini tadi termasuk ngaji. Ibu ngaji tambah musuh itu nggak ngaji namanya. Itu nggak ngaji. Ngaji kok tambah musuh. Ya, ngaji itu membuat rahmah, membuat lapang, membuat sayang. Nah begitu, itu ngaji. Ya. Tambah ilmu. Orang yang paling repot tuh orang yang punya ilmu, Bunda. Jadi sekarang saya sudah tahu begini. Apa untuk marah-marahin orang di situ? Udah. Kita itu selalu kalau mau ngomong itu dilihat orangnya dulu. Pas enggak? Nah gitu. Kallimin nas ala qadri uqulihim. Nazilin nasa manazilahum. Posisikanlah orang itu dalam posisinya. Meskipun nanti sambil di bawah tuh naik tinggi. Naik tinggi. Itu aja pada kabur ya kan? Hah? Ya. Cukup ya? La ma'alimna min yanfa'una anfa'na ma'alimna zidna ilma dhamati nufusana taqwa wa zakiyya anta khairul anta waliyuha wa mawlana amin ya Allah ya Allah ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma farqan min ba'di farqan ma'suma sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.